Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Akhirnya kita juga harus ikut berbicara Rempang karena mereka adalah saudara kita, warga negara Indonesia. Rempang mengapa berguncang? Sahabat sekalian, Rempang adalah kampung bersejarah dan penduduknya tentu merupakan warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia diantaranya adalah hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Namun, kini Pulau Rempang terkena proyek strategis nasional PSN, yaitu Rempang Eco City. Kabarnya, sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat siap untuk relokasi. Sebagian informasi mengatakan bahwa warga juga siap untuk melakukan relokasi. Namun dalam perkembangannya, tepatnya 7 September 2023 terjadi bentrok aparat dengan warga yang menolak digusur. Kenapa kemudian masih ada yang menolak dan seterusnya? Dan mengapa terjadi penolakan? Nah, tentu saja ini banyak faktor yang bisa ditinjau. Kita lanjutkan dulu informasinya, sahabat sekalian, bahwa dilaporkan 20 orang terluka karena diduga aparat melakukan kekuatan berlebih, yaitu laporan dari BBC. Jika proyek ini berhenti, menurut Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, akan banyak kerugian yang dialami Indonesia. Itu jika perusahaan Cina Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Bahlil mengatakan ini investasinya total 300 triliun rupiah lebih. Tahap pertama itu 175 triliun rupiah. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang, ujar Bahlil melalui keterangan resmi Senin 18 September seperti dilansir oleh CNN. Dalam laporan CNBC, Indonesia bentrok itu juga bagian dari adanya ketidaksukaan negara asing jika Indonesia maju. Seperti disampaikan Bahlil, bahwa harus diakui juga bahwa permasalahan Rempang ada keterlibatan pihak asing. Ia menilai ini karena tidak semua negara senang dengan Indonesia jika terus-menerus mampu mengelola ekonominya dengan baik hingga cepat jadi negara maju, salah satunya dengan hilirisasi. Kemudian TV One News mencuit bahwa bagi masyarakat Pulau Rempang, tanah yang mereka tempati saat ini dianggap sebagai tanah turun-temurun yang harus mereka jaga. Relokasi juga dinilai sebagai diskriminasi dan ketidakadilan. Sementara itu, tanggal 28 September 2023 adalah hari terakhir untuk mengosongkan Pulau Rempang lalu. Bagaimana dengan nasib warga selanjutnya? Sahabat sekalian, ini menarik ya, bahwa kalau kemudian Rempang Eco City ini tidak jadi, katanya Indonesia rugi karena tidak ada lapangan pekerjaan. Tapi apakah ada sebuah keuntungan yang melebihi daripada orang bebas untuk kemudian hidup dan tinggal? Ini juga menjadi satu hal yang penting dipertanyakan. Secara psikologis, orang bisa saja mendapatkan uang begitu banyak, tapi kalau dia tidak boleh punya rumah atau harus meninggalkan kampung halaman, apakah ada kebahagiaan yang seperti itu? Ini baru satu aspek. Aspek yang berikutnya, bagaimana peran pemerintah memandang untung dan rugi kalau kemudian rakyat sendiri harus digusur misalnya ya. Tetapi apakah kemudian fenomena atau kejadian yang telah ada itu betul-betul untuk kemajuan Indonesia atau memajukan Indonesia dengan mengorbankan sedikit rakyat? Ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Dan yang terakhir, apakah tidak mungkin melakukan upaya-upaya pengembangan Indonesia dengan tetap memanusiakan rakyatnya, dengan tetap menghargai, menghormati warga Rempang itu. Oke, Rempang dibangun untuk kepentingan strategis nasional, tapi jangan dilupakan rakyat. Nah, rakyat inilah sebenarnya yang paling inti untuk dijaga, dilindungi, dan
hormati harkat dan martabatnya, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Jika kemudian cara kita melihat masalah ini dengan pendekatan berpikir sistem, maka kita tidak akan mudah untuk melihat bahwa warga Rempang sudah sosialisasi, siap untuk relokasi, kemudian menolak. Apalagi kemudian ada kalimat-kalimat yang secara substansial justru tidak mengarah pada jernihnya akar permasalahan. Tentu kita ingin Rempang maju, bahkan pulau-pulau yang lain juga maju, tapi dengan kebahagiaan warga negara Indonesia. Buat apa kalau kemudian satu daerah dibangun hebat, tetapi yang beruntung, yang berkembang itu bukan rakyat Indonesia? Saya kira ini juga menjadi sebuah, katakanlah, PR bagi pemerintah untuk memajukan satu daerah, satu pembangunan yang membahagiakan warga negara Indonesia, bukan semata-mata pengembang. Karena prinsip pemerataan dalam hasil pembangunan itu juga harus dipikirkan. Dan tentu saja dalam hal ini pemerintah mungkin sudah ada agendanya, namun belum tersosialisasi dengan baik mungkin, atau ini tergesa-gesa sehingga kemudian mengutamakan keuntungan satu sisi dan mengabaikan kemanusiaan sisi yang lain. Semoga itu tidak terjadi. Demikian. Semoga kasus Rempang ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa pemimpin terbaik Indonesia adalah yang memanusiakan rakyatnya, menjadikan rakyatnya hidup layak dan punya hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.